Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk di lesson kali ini mengenai materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kemudian kali ini kita akan fokus membahas mengenai kebijakan moneter, dan di next lesson kita baru membahas mengenai kebijakan fiskal. Lanjut, kemudian kita yang pertama kali harus tahu apa sih itu kebijakan moneter. Nah, jadi kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter. Nah, otoritas moneter itu siapa? Yaitu bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel moneter seperti uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Nah, kebijakan moneter ini juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Nah, jadi kebijakan moneter ini adalah suatu langkah-langkah atau cara pemerintah, dalam hal ini bank sentral. Nah, kalau kita di Indonesia, bank sentral kita itu adalah BI. Nah, BI inilah Bank Indonesia, yaitu untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan keuangan dan perekonomian negara. Nah, kemudian lanjut, di sini dikatakan bahwa dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia. Nah, kemudian kebijakan moneter di setiap negara dikendalikan oleh otoritas moneter. Nah, otoritas moneter itu kan bank sentral, yang dalam hal ini adalah bank sentral. Nah, jadi setiap negara itu punya bank sentralnya masing-masing. Nah, tetapi kalau di negara Indonesia, di negara kita, bank sentralnya itu adalah BI atau Bank Indonesia. Nah, lanjut, di sini posisi kebijakan moneter dalam konteks kebijakan makroekonomi Indonesia. Nah, jadi kebijakan moneter ini yaitu kalau dalam konteks makro, yaitu dia ada dua sisi. Yang pertama sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Nah, kalau dari sisi permintaan ada kebijakan moneter, fiskal, dan nilai tukar. Dan dari sisi penawaran ada sisi kebijakan perdagangan dan kebijakan sektoral. Nah, baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran, tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kebijakan moneter, selanjutnya kita mau tahu tujuan kebijakan moneter itu apa. Seperti yang kalian semua lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, nah, kemudian direvisi tahun 2004 dan tahun 2009 tentang BI adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin melalui laju inflasi. Nah, kemudian ada kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Nah, kemudian di sini ada tujuan kebijakan moneter itu secara umum. Nah, secara umum tujuan kebijakan moneter itu yang pertama adalah menjaga kestabilan ekonomi. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi menjaga kestabilan ekonomi ini adalah keadaan di mana perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan. Nah, artinya kebijakan perekonomiannya ini telah berjalan sesuai dengan harapan, yaitu uang yang beredar sesuai dengan ketersediaan jumlah barang dan jasa yang tersedia dipasarkan. Nah, jadi menjaga kestabilan ekonomi ini tadi kan keadaan di mana perekonomian itu sesuai dengan yang kita harapkan atau kita inginkan. Nah, seperti apa yang kita harapkan? Yaitu ketika uang beredarnya sesuai dengan ketersediaan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasaran. Nah, bagaimana ketika uang beredar tetapi ketersediaan barang dan jasanya sedikit? Nah, maka akan terjadi inflasi, kenaikan harga, di mana uang beredarnya di masyarakat itu sangat banyak, sementara barang-barang yang dibutuhkan itu sedikit. Nah, maka akan mengakibatkan inflasi. Nah, inflasi inilah maka akan menyebabkan kelangkaan. Nah, kemudian tujuan kebijakan moneter ini yang kedua adalah menjaga kestabilan harga. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi
uang barang dan jasa akan menghasilkan kesepakatan harga. Jadi uang, barang, jasa itu kan akan menghasilkan kesepakatan harga. Nah, jika ekonominya stabil, maka harga barang dan jasanya juga akan stabil. Nah, sebaliknya ketika ekonominya tidak stabil, maka harga barang di pasar juga akan fluktuatif. Maksudnya apa? Nah, jadi fluktuatif di sini artinya harga barang juga akan naik turun. Nah, bisa jadi di suatu daerah itu harga barangnya bukan naik turun, tapi terus naik, mengalami inflasi. Nah, inilah tujuan kebijakan moneter itu, agar terjadinya kestabilan harga. Kemudian yang ketiga itu memperbaiki neraca pembayaran. Nah, kemudian yang keempat adalah mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran. Nah, jadi tujuannya juga mengedarkan nilai mata uang sebagai alat pertukaran agar masyarakat itu mudah dalam bertransaksi. Nah, kemudian meningkatkan kesempatan kerja. Nah, jadi meningkatkan kesempatan kerjanya seperti ini. Nah, jadi ketika ekonomi stabil, di mana keadaan perputaran uang itu sebanding dengan barang dan jasa. Nah, ketika perputaran uangnya sebanding dengan barang dan jasa, maka pengusaha atau investor akan tertarik menanamkan sahamnya atau modal perusahaan. Nah, maka semakin besar modal perusahaan, maka perusahaan pun akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Nah, di mana dia membutuhkan tenaga kerja yaitu agar lebih luas mengoperasikan perusahaannya dengan bantuan banyak karyawan. Yang terakhir, tujuan kebijakan moneter ini adalah mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas ekonomi dan stabilitas tingkat harga. Nah, inilah tadi tujuan kebijakan moneter. Nah, lanjut jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, jenis-jenis kebijakan moneter ini ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, yang pertama kita bahas adalah kebijakan moneter. Nah, apa itu kebijakan moneter ekspansif? Yaitu kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan cara peningkatan jumlah uang beredar. Nah, jadi kebijakan moneter ekspansif ini juga biasa dikenal tuh dengan sebutan kebijakan moneter longgar atau kebijakan moneter ekonomi longgar. Nah, jadi kebijakan moneter ekspansif ini yang melatar belakangi dari kebijakan moneter ekspansif di sini adalah biasanya dikarenakan perekonomian negara sedang mengalami close one atau depresi atau deflasi atau kenaikan mata uang. Nah, di sini kan bisa kalian lihat bahwa kebijakan moneter ekspansif ini diterapkan ketika yang pertama peningkatan angka pengangguran, yang kedua adalah peningkatan masyarakat akan suatu barang. Jadi permintaan masyarakat akan suatu barang itu sangat meningkat. Nah, maka di sini adalah solusinya adalah dengan kebijakan moneter ekspansif. Jadi kebijakan moneter ekspansif ini hanya diterapkan ketika perekonomian itu sedang mengalami loss one, depresi, deflasi atau kenaikan mata uang. Salah satu contohnya adalah peningkatan angka pengangguran, peningkatan masyarakat akan suatu barang. Nah, tujuan kebijakan moneter ini yang pertama adalah untuk mengurangi pengangguran. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu, resesi atau depresi. Nah, kemudian apa contoh kebijakan moneter ekspansif? Yaitu yang pertama dengan cara penurunan cadangan kas atau politik cash ratio. Yang kedua adalah memperjualbelikan surat berharga. Yang ketiga penurunan tingkat bunga, dan yang terakhir pemberian kredit longgar. Jadi dengan adanya pemberian kredit longgar di sini, otomatis masyarakat pasti banyak melakukan peminjaman. Nah, dengan adanya peminjaman yang dilakukan masyarakat,
Nah, maka uang beredar tersebut akan keluar seperti itu. Nah, lanjut yang selanjutnya itu kebijakan moneter kontraktif. Nah, jika kebijakan moneter ekspansif tadi adalah untuk peningkatan jumlah uang beredar, nah maka kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebalikannya, yaitu kebijakan yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. Nah, jadi yang melatari kebijakan moneter kontraktif ini adalah jumlah uang beredar di masyarakat itu sangat banyak, tetapi barang dan jasa yang diperjualbelikan itu sangat sedikit. Nah, jadi kebijakan moneter kontraktif ini diterapkan hanya ketika mengalami inflasi. Nah, inflasi ini kan adalah nilai tukar yang merosot mengakibatkan naiknya harga barang di pasaran. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Contoh dari kebijakan moneter kontraktif ini yang pertama adalah sebenarnya sama kayak yang di ekspansif. Nah, cuman kalau di kontraktif ini adalah dia lebih menekan jumlah uang yang beredar, bukan meningkatkan. Nah, jadi salah satu contoh kebijakan dari kontraktif di sini adalah melalui peningkatan cadangan kas. Yang kedua, memperjualbelikan surat berharga. Yang ketiga, peningkatan suku bunga. Dan yang terakhir adalah pengetatan pemberian kredit. Nah, contohnya misalkan dalam peningkatan suku bunga ini. Nah, kalau suku bunganya meningkat, otomatis para masyarakat akan mempergunakan uangnya untuk menabung di bank. Nah, jadi dengan mereka menabung uang di bank, maka uang itu akan tertanam di bank. Nah, otomatis secara tidak langsung pasti akan menahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena masyarakat pasti akan berbondong-bondong untuk menabung uang di bank. Selanjutnya, lanjut kemudian kita masuk ke instrumen kebijakan moneter. Nah, apa itu instrumen kebijakan moneter? Nah, jadi instrumen ini dapat diartikan sebagai alat atau media yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter. Nah, jadi instrumen ini adalah alat atau media yang digunakan oleh Bank Sentral atau BI untuk melaksanakan kebijakan moneter. Nah, salah satunya dengan apa? Yaitu yang pertama dengan operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, moral suasion, dan terakhir adalah fasilitas diskonto. Nah, masing-masing akan kita bahas. Nah, baiklah kita masuk ke instrumen yang pertama. Nah, di instrumen pertama ini adalah operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral dengan melakukan kegiatan jual beli surat berharga jangka pendek. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek. Nah, jadi dalam operasi pasar terbuka ini, langkah yang diambil Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar adalah dengan melakukan jual beli surat berharga. Nah, suku bunga acuan atau acuan yang digunakan oleh suku bunga dalam operasi pasar terbuka oleh BI yaitu dinamakan BI rate. Nah, jadi BI rate ini adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan kembali kepada masyarakat umum. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar atau inflasi, maka Bank Sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dengan penjualan SBI, maka uang akan masuk ke Bank Sentral sehingga uang beredar akan berkurang. Nah, sebaliknya jika Bank Sentral mengamati jumlah uang beredar kurang dari kebutuhan, maka Bank Sentral akan membeli kembali SBI dari pasar modal. Nah, kalau kita lihat di sini, OPT ini adalah operasi pasar terbuka. Nah, yang pertama, apabila
Bank Sentral atau Bank Indonesia melihat situasi dan kondisi ekonomi uang beredar di masyarakat itu sangat banyak, nah maka langkah yang akan diambil oleh BI di sini adalah menjual surat berharga yang dinamakan dengan SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Nah maka BI menjual surat berharga. Nah kemudian dari hasil penjualan tersebut maka BI akan mendapatkan uang. Nah uang yang masuk ke BI atau ke Bank Sentral maka akan mengakibatkan berkurangnya uang beredar. Nah, jika uang beredar berkurang, maka inflasi pun akan mengalami penurunan. Nah, sebaliknya, ketika Bank Sentral mengamati jumlah uang beredar berkurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan, nah misalkan jumlah uang beredarnya ini sedikit, sementara persediaan barang dan jasanya itu sangat banyak. Nah, otomatis ini kan akan mengakibatkan deflasi, melemahnya kondisi atau perekonomian suatu negara. Nah, jika terjadi kekurangan uang beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka langkah yang akan diambil oleh BI atau Bank Sentral adalah membeli kembali surat-surat berharga atau membeli kembali SBI. Nah, jadi dengan adanya uang beredarnya bertambah, maka inflasi pun akan naik pula. Nah, jadi sebenarnya ada keterkaitan atau berkesinambungan. Nah, kalau misalkan inflasinya naik, ini kan disebabkan oleh, bisa jadi karena jumlah uang beredarnya itu banyak sementara kebutuhan barang dan jasanya itu sedikit. Nah, ini kan akan mengakibatkan inflasi. Nah, tetapi sebaliknya jika jumlah uang beredarnya sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nah sementara kan barang dan jasanya itu sangat banyak diperjualbelikan, nah tidak seimbang dengan adanya kebutuhan uang beredar, nah maka justru akan mengakibatkan deflasi pula. Nah jadi sebenarnya perekonomian yang bagus itu atau ekonomi yang tidak lesu itu adalah ketika kondisi ekonominya itu stabil. Nah, stabil di sini maksudnya seperti apa? Nah, jadi maksudnya di sini adalah kebijakan moneter ini harus dilakukan dengan hati-hati dan ditunjang dengan pengembangan perangkat moneter dan pengawasan yang efektif. Nah, dengan adanya pengawasan yang efektif, maka bisa jadi kebijakan moneter itu akan seimbang antara uang beredar dan ketersediaan barang atau jasa yang ada di masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu langkahnya yang dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu dengan melakukan kebijakan diskonto. Nah, apa itu kebijakan diskonto? Yaitu pengaturan jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum. Jadi di sini kebijakan diskonto adalah pengaturan jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan fluktuasi tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum. Nah, jadi Bank Sentral di sini, Bank Sentral atau BI, dia itu punya kebijakan. Dia punya kebijakan di atas bank-bank umum, yaitu menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Jadi kadang-kadang bank umum itu mengalami kekurangan uang. Nah, dengan mereka mengalami kekurangan uang, maka otomatis bank umum akan melakukan langkah-langkah meminjam uang ke Bank Sentral untuk menambah jumlah uang mereka. Nah, jadi dengan ini Bank Sentral menurunkan tingkat bunga bagi bank umum. Nah, jadi sebaliknya bisa juga menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan diskonto ini adalah berkaitan dengan bank umum dengan BI atau Bank Sentral. Nah, jadi di sini jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau gejala inflasi, maka Bank Sentral akan mengeluarkan keputusan menaikkan suku bunga. Nah, sebaliknya, jika Bank Sentral mengamati bahwa kesulitan di bidang ekonomi
disebabkan oleh uang beredar, maka jumlah uang beredarnya pun terlalu sedikit, maka akan terjadi deflasi. Nah, otomatis bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Nah, jadi di sini jika bank sentral mengamati bahwa kondisi di bidang ekonomi akibat dari uang beredar terlalu sedikit ini kan otomatis mengakibatkan deflasi. Nah, maka di sini kebijakan bank sentral adalah mengusahakan penambahan jumlah uang. Dengan cara apa? Ya, cara menurunkan suku bunga. Nah, tetapi jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredarnya udah banyak nih. Nah, jumlah uang beredarnya udah banyak melebihi dari kebutuhan. Nah, sementara barang dan jasanya itu stoknya tinggal sedikit diperjualbelikan di masyarakat. Otomatis kan akan mengalami gejala inflasi. Nah, solusi yang diberikan oleh bank sentral adalah mengeluarkan keputusan dengan menaikkan suku bunga. Nah, baiklah, kita masuk ke instrumen yang ketiga, yaitu giro wajib minimum atau yang biasa dikenal dengan kebijakan cadangan kas. Nah, kegiatan bank sentral di sini yaitu dengan cara menaik atau menurunkan cadangan kas. Nah, jadi giro wajib minimum atau kebijakan cadangan kas adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat likuid sebesar persentase tertentu. Nah, biasanya cadangan ini dibedakan dalam dua bentuk, cadangan primer dan cadangan sekunder. Jadi seperti ini. Bank sentral adalah bank yang menaungi dari bank-bank umum. Nah, jadi bank sentral ini bisa membuat peraturan dengan menaik atau menurunkan cadangan kas. Nah, biasanya bank umum pasti menerima uang dari nasabah, bisa dalam bentuk giro, tabungan, deposito. Nah, jadi bank sentral atau BI dengan bank umum ini punya persentase tertentu atau jumlah uang yang nggak boleh dikeluarkan atau nggak boleh dipinjamkan ke nasabah atau ke siapapun. Nah, jadi yang nggak boleh dipinjamkan ini namanya adalah cadangan kas minimum atau limit tertentu atau batas limit yang tidak boleh dikeluarkan. Nah, contohnya misalkan jumlah uang nasabah di suatu bank itu 20 juta. Nah, jika BS mematok cadangan kas minimumnya atau limitnya 3 juta, nah maka 3 juta ini nggak boleh dipinjamkan. Nah, berbeda hal ketika bank sentral ini melihat kondisi perekonomian atau melihat jumlah uang beredar di masyarakat ini banyak. Nah, maka dengan kondisi jumlah uang beredarnya ini banyak, maka otomatis bank sentral bisa melakukan kebijakan dengan menaikkan cadangan kas. Nah, dengan dinaikkannya cadangan kas berarti jumlah uang cadangannya pun pasti makin banyak karena dinaikkan. Nah, dengan bertambahnya jumlah cadangan kas, maka uang beredar pun akan berkurang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi bank sentral ini punya limit atau mereka punya kebijakan dengan bank-bank umum, bank di bawah mereka, yaitu dengan melakukan persentase tertentu. Yang disebut di sini yaitu alat likuid sebesar persentase tertentu. Mereka punya batas limit tertentu. Mereka punya cadangan kas yang memang uang kas itu nggak boleh dipergunakan untuk keluar atau dipinjamkan kepada nasabah dan kepada apapun. Tetapi tergantung dengan kondisi perekonomiannya. Jika kondisi perekonomiannya itu disebabkan oleh banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, nah maka BS bisa mengeluarkan kebijakan dengan menambah cadangan kas. Limitnya yang tadinya 3 juta bisa ditambah menjadi 5 juta. Nah, otomatis kan dengan adanya kenaikan jumlah cadangan kas, maka uang cadangannya juga akan semakin banyak. Nah, jika uangnya semakin banyak tertahan di BS, nah maka jumlah uang beredar di masyarakat juga akan berkurang. Nah, yang terakhir itu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral yaitu dengan moral suasion, yaitu bank sentral melakukan himbauan moral, bisa dalam bentuk pidato atau bisa bentuk dengan surat pengumuman terhadap perbankan. Biasanya himbauan moral ini merupakan pernyataan bank sentral, misalnya pernyataannya atau pidatonya dilakukan langsung oleh gubernur BI.
yang bersifat mengarahkan atau memberikan informasi yang lebih bersifat makro. Dalam hal ini diperlukan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab terhadap para pemilik saham dan terhadap pimpinan perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya 4 langkah instrumen ini adalah instrumen langkah-langkah yang dikeluarkan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Gunanya apa? Yaitu untuk mengatur kestabilan jumlah uang beredar yang di masyarakat. Jadi artinya jumlah uang beredarnya sedikit atau jumlah uang beredarnya banyak, itu akan langsung mempengaruhi kondisi perekonomian di suatu negara. Nah, jadi dengan adanya kebijakan moneter ini diharapkan adanya kestabilan dari nilai mata uang atau kestabilan dari jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, baiklah, sekian dari materi kita kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.